Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah mendengar kisah cinta paling inspiratif dalam Islam, seperti kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha, Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, atau kisah cinta Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Kisah cinta ketiga pasangan ini sering kita dengar. Tapi tahukah Anda, selain tiga kisah ini, masih ada satu kisah cinta lagi yang tidak kalah menarik, yaitu kisah kali ini tentang kisah cinta beda agama putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zainab, dan seorang pemuda Quraisy yang bernama Abil Ash bin Rabi'. Selain menyayat hati, kisah yang satu ini akan menggambarkan kepada kita betapa cinta itu bukan memaksakan kehendak. Zainab adalah salah satu putri dari Rasulullah SAW yang dalam sejarahnya meninggalkan kisah cinta yang begitu mendalam. Setelah memasuki usia pernikahan, sang bibi yakni Halah binti Khuwailid, yaitu saudara Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an, meminang Zainab untuk putranya, yaitu Abil Ash bin Rabi'. Semua pihak pun ternyata setuju dengan perjodohan ini. Dan saat pernikahannya, sang ibu yakni Sayyidah Khadijah memberikan kalung sebagai hadiah dan ungkapan tanda sayang kepada Zainab. Pernikahan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Zainab dan Abil Ash bin Rabi' selalu hidup dalam keharmonisan. Akan tetapi kemudian semua berubah setelah Nabi SAW mendapat dan diangkat menjadi Rasul. Zainab pun beriman dan memeluk agama Islam. Akan tetapi Abil Ash tidak mudah meninggalkan agamanya. Maka kedua suami istri itu harus rela bahwa ada hal yang lebih kuat dari cinta mereka yang harus memisahkan antara keduanya. Abil Ash bin Rabi' tetap tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya, sedangkan Zainab juga tidak ingin meninggalkan Islam. Hari-hari berlalu dalam keadaan demikian. Kemudian Rasulullah SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Namun Zainab masih tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Pada saat itu belum ada larangan pernikahan beda agama. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, terjadilah perang Badar. Pasukan Quraisy berangkat untuk memerangi Rasulullah SAW dan tak disangka di antara mereka terdapat Abil Ash bin Rabi'. Situasi menjadi semakin kritis ketika pasukan kafir Quraisy kalah dan Abil Ash jatuh menjadi tawanan di tengah kaum muslimin di Madinah. Kemudian kaum Quraisy mengutus orang untuk menebus tawanan-tawanannya. Zainab pun mengirimkan harta dan sebuah kalung untuk menebus suaminya, yakni Abil Ash bin Rabi'. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung itu, hatinya pun merasa iba. Beliau lalu bersabda kepada para sahabatnya, "Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya, maka lakukanlah." Mereka menjawab, "Baiklah wahai Rasulullah." Kemudian mereka melepaskannya dan mengembalikan harta milik Zainab. Di sini Abil Ash bin Rabi' berjanji kepada Rasulullah untuk membebaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau di Madinah. Abil Ash pun langsung pulang ke Mekah bersama kalung yang tadi dikirim sang istri. Kini ia tahu betapa cinta dan kesetiaan Zainab tidak pernah berkurang untuknya. Meski agama menjadi tembok pemisahnya, namun ia tetap bertekad untuk mengembalikan Zainab kepada sang mertua. Begitu sampai di rumah, Abil Ash mengucapkan terima kasih kepada sang istri. Ia pun berkata, "Kembalilah kepada ayahmu, wahai Zainab," ucapnya sambil berusaha berbesar hati. Pada hari yang telah ditetapkan, Zaid bin Harisah bersama seorang laki-laki Ansar diutus Rasulullah untuk menjemput Zainab di sebuah desa di pinggiran kota Mekah. Abil Ash yang tidak kuasa menahan tangisnya saat melepas kepergian sang istri. Bagaimana dia mampu melepaskan orang yang dicintainya, sedangkan dia mengetahui bahwa itu merupakan perpisahan terakhir selama kedua hati masih berpegang pada agamanya masing-masing. Hatinya semakin sedih lagi karena ternyata Zainab sedang mengandung janin buah hatinya, dan ia tidak bisa mengantarkan Zainab keluar ke kota Mekah sebab keadaan pasca perang saat itu. Abil Ash lalu mengutus saudaranya, yaitu Kinanah bin Rabi' untuk mengantarkan Zainab. Ia berpesan, "Wahai saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku.
aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy yang menemaninya keluar ke kota Mekah. Dan engkau tahu bahwa aku tidak sanggup membiarkannya berjalan sendirian. Maka temanilah dia menuju tepi dusun, di mana telah menunggu 2 utusan Muhammad. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan, dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara. Lindungilah dia dengan anak panahmu, hingga anak panah yang penghabisan. Rupanya, perjalanan Kinanah membawa Zainab tidaklah berjalan mulus. Ketika Zainab berada di punggung unta, Hubar bin Aswad al-Asadi, salah seorang kafir Quraisy, menusuk perut unta dengan tombak hingga Zainab terlempar jatuh dan mengeluarkan darah. Janinnya telah gugur di atas gurun pasir, tetapi Zainab tetap tabah dan tetap mantap hijrah ke Madinah. Setelah melewati beberapa hambatan, Kinanah berhasil membawa Zainab dan menyerahkannya kepada Zaid bin Harisah dan temannya. Keduanya lalu membawa Zainab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpisahlah Zainab dengan suami tercinta dan calon buah hatinya. Cinta mereka benar-benar diuji dan tidak ada lagi jalan untuk bertemu. Abil Ash yang telah tetap di Mekah selalu murung dan menyendiri karena sang belahan jiwa tidak ada lagi di sisinya. Sedangkan Zainab di Madinah bersama sang ayah menjadi sering sakit-sakitan karena cinta dan kerinduan yang sangat mendalam. Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya, tentu ia akan tetap bersama Abil Ash hingga ajal menjemput ataupun memisahkan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Suatu hari, Abi al-Ash bin Rabi' keluar bersama kafilah dagangnya menuju ke Syam. Saat perjalanan pulang, dihadang oleh pasukan muslimin yang berhasil merampas hartanya. Syukur mereka tidak membunuhnya. Kini, Abi al-Ash bin Rabi' tidak punya apa-apa lagi. Bukan harta pribadi saja yang habis, melainkan juga harta dagangan yang dititipkan orang-orang kepadanya. Bagaimana ia bisa sanggup kembali ke Mekah? Di tengah keputusasaan saat itu, teringatlah Abi al-Ash kepada Zainab, wanita yang begitu mencintai dan setia kepadanya. Maka diputuskan pada suatu malam ia menyusup ke kota Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Abil Ash berhasil bertemu dengan Zainab dan segera mengatakan maksud kedatangannya. Ia meminta bantuan Zainab untuk melindunginya, dan ia juga berharap harta dan dagangannya bisa dikembalikan. Masih begitu besar cinta di hati Zainab untuk Abi al-Ash. Karena itu pula ia bersedia melindungi laki-laki tersebut. Ketika masyarakat Madinah mengetahui keberadaan Abi al-Ash di masjid, mereka pun berkerumun dan berniat untuk menangkapnya. Tetapi kemudian Zainab berseru, "Hai orang-orang, Abi al-Ash bin Rabi' dalam lindungan dan jaminanku." Rasulullah SAW yang sedang salat menyelesaikan salatnya. Beliau segera menemui orang banyak dan bersabda, "Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya serendah-rendahnya seorang muslim, mereka tetap dapat memberi perlindungan." Kemudian beliau masuk menemui putrinya. Zainab berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jika Abi al-Ash dianggap keluarga dekat, ia masih putra paman. Jika dianggap jauh, ia bapak dari anakku, dan aku telah melindunginya." Rasulullah kemudian berpesan, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya, dan jangan sampai dia menyentuhmu, karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik." Meski begitu, Rasulullah SAW ternyata melihat kesetiaan putrinya kepada suaminya yang ditinggalkannya. Singkat cerita, Rasulullah SAW memerintahkan harta Abi al-Ash yang dirampas pasukan muslimin bisa dikembalikan. Beberapa orang di antara para perampas berkata, "Hai Abi al-Ash, maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta benda ini? Karena semua ini milik orang-orang musyrik." Tahukah apa yang dijawab Abi al-Ash? Ia berkata, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati amanat harta yang dipercayakan kepadaku." Mereka pun tetap mengembalikan harta itu kepada Abi al-Ash demi kemuliaan Rasulullah dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Laki-laki itu pun kembali ke Mekah dengan membawa hartanya dan harta orang banyak yang telah diamanahkan kepadanya. Setelah mengembalikan harta kepada pemiliknya masing-masing, Abi al-Ash berdiri dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah masih ada harta seseorang di antara kalian kepadaku?" Mereka menjawab, "Tidak, semoga Tuhan membalasmu dengan kebaikan. Kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia." Abi al-Ash berkata,
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Demi Allah, tiada yang menghalangi aku masuk Islam di hadapan Muhammad SAW kecuali karena aku khawatir mereka menyangka aku ingin makan harta kalian. Setelah Allah menyampaikannya kepada kalian dan aku selesai membagikannya, maka aku masuk Islam. Akhirnya Zainab dan Abi Al-Ash yang pernah berpisah selama 6 tahun itu kembali bersatu dalam satu atap rumah tangga dan satu iman bersama anak-anak mereka. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setahun setelah mereka semua berkumpul, Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah, mendahului sang suami. Rasulullah sangat bersedih atas kepergian putrinya. Bahkan beliau sendiri ikut turun ke dalam kuburan saat pemakaman. Zainab wafat dengan meninggalkan kisah cinta dan kenangan terbaik. Beliau menjadi contoh terbaik dalam kesetiaan istri, keikhlasan cinta dan kebenaran iman. Tidak heran jika suaminya berkata, "Putri Al-Amin, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan setiap suami akan memuji sesuai dengan yang diketahuinya." Rasulullah SAW pun pernah bersabda mengenai Zainab, "Sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah." Dan inilah sedikit kisah cinta, yaitu putri Rasulullah SAW. Bukan kisah cinta biasa, tapi juga dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.